Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله, Bapak Ibu, ikhwan akhwat yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, masih berkaitan tentang bab dukhuli Makkah wa ghairihi, bab tentang memasuki kota Makkah dan lainnya. Hadis dari Abdullah bin Abbas. Kalau di terjemahan hadis keberapa? Ya, 232. Ya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Ia berkata, lama qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya datang, faqala musyrikun, orang-orang musyrikin berkata, innahu yaqdamu alaikum wafdun wa annahum humma Yathrib, sesungguhnya datang kepada kalian suatu kaum yang telah dilemahkan oleh penyakit demam. Huma ini demam, Yathrib. Fa amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka an yarmulu al-ashwat ats-tsalatsa, untuk melakukan romal di 3 putaran pertama, wa yamshu ma baina ruknaini, dan Nabi memerintahkan untuk berjalan seperti biasa di antara 2 rukun. Walam yamna'hum an yarmulul asfata kullaha, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk melakukan romal, jalan cepat, mengitari Ka'bah secara keseluruhan, illal ibqa'u alaihim, melainkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada mereka. Ini hadis yang akan kita bahas.
Semoga kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat yakni Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Beliau pernah berkata ke Rasul, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam, katakanlah padaku tentang sebuah kalimat, artinya nasihat di dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada selain engkau." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Rasul memerintahkan kepada kita untuk istiqomah. Dan istiqomah ini merupakan perintah dari Rasulullah SAW. Dalam istiqomah ada banyak kebaikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan istiqomah itu lebih baik daripada memiliki 1000 karawah. Al-istiqomatu khairun min alfi karawah. Istiqomah itu lebih baik daripada Anda memiliki 1000 karawah. Ada orang bisa terbang, misalkan orang soleh, bisa berjalan di atas air, bisa menyembuhkan orang dengan izin Allah. Ini karawah. Istiqomah lebih baik daripada punya itu semua. Istiqomah di jalan Allah, kita terus menetapi sunnah Rasul kita Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman yang penuh dengan gangguan, zaman yang penuh dengan apa? Cobaan, ya, godaan. Seseorang yang bisa istiqomah itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW berkata, "Amantu billahi tsumma istaqim." Berimanlah kepada Allah, kemudian istiqomah. Pegang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita terus agar kita tetap bisa istiqomah di atas Islam, di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang istiqomah itu diberikan kabar gembira ketika meninggal. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, mereka kemudian istiqomah, turunlah kepada mereka para malaikat seraya berkata, apa kata para malaikat? Jangan bersedih, jangan takut, jangan khawatir. Ini keutamaan dalam istiqomah. Allah kasih kabar gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu, jangan takut, wa la tahzanu, jangan bersedih, wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Semoga kita diberikan keistiqomahan di atas sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita bahas tentang disyariatkannya rombel. Rombel itu al-isra' fil masyi, berjalan cepat. Ketika tawaf qudum, ya, orang yang umrah disyariatkan untuk melakukan rombel jalan cepat 3 kali putaran pertama. Kita mengelilingi Ka'bah 7 kali.
3 kalinya disunahkan dengan jalan cepat sambil ittiba, dibuka pundak kanannya. Hadisnya ini, hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata, lama qadima di sini maknanya wasala, dalnya di kasrah, qadima. Ya, bukan qadama, tapi qadima. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai kemana? Ke Mekah. Ya, tahun berapa? Tahun 7 Hijriah. Ini ketika peristiwa namanya Umratul Qadha. Umrah Qadha. Antum ingat ketika tahun 6 Hijriah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya tidak bisa masuk kota Mekah. Dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy dan berhenti di Hudaybiyah. Mereka tahadul di situ, nggak bisa masuk ke Mekah. Kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah selama 10 tahun. Di antara isinya boleh melakukan umroh di tahun kedepannya, tahun 7 Hijriah. Dan itu pun cuma 3 hari. Rasul dikasih waktu cuma 3 hari. Coba bayangkan. Orang-orang kufar Quraisy luar biasa sekali permusuhannya ke Rasulullah SAW. Jadi isi perjanjian Hudaybiyah, kalian boleh umroh tahun depan, tapi itu pun 3 hari. Nah, di tahun ke-7 Hijriah namanya Umratul Qadha. Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Laki-lakinya saja sekitar 2.000 selain wanita dan anak-anak, ya. Nah, orang-orang kufar Quraisy bilang, datang kepada kalian Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian mereka berkata, innahu yaqdamu alaikum wafdun wahanahum humayyathrib. Sesungguhnya datang kepada kalian ini suatu kaum yang sudah dilemahkan oleh penyakit Yathrib. Huma itu apa? Demam Yathrib. Ini demam ada di penduduk Yathrib memang. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa kepada Allah untuk memindahkan penyakit ini ke Juhfa. Juhfa itu masih dihuni oleh orang-orang kafir. Rasul berdoa untuk memindahkan penyakit ini ke Juhfa. Dan memang orang kalau kena demam ini lemah, ya. Dan orang-orang musyrikin mereka bilang kepada sesama mereka, datang kepada kalian kaum yang lemah, dilemahkan oleh penyakit huma, Yathrib. Yathrib ini nama lain dari kota Madinah di masa jahiliyah, ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengganti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaquluna Yathrib. Mereka mengatakan kota ini namanya Yathrib. Wa huwa al-Madinah, kata Rasul. Dan dia adalah Madinah. Oleh karena itu kita sebagai kaum muslimin ganti, jangan mengucapkan Yathrib, tapi apa? Madinah. Karena kalimat Yathrib ini itu artinya jelek. Yathrib artinya jelek. Yathrib dari kata tathrib. Tathrib itu artinya taubih, malamah, celaan, tercela. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengganti kota ini dengan Madinah, ya. Dan yang bagus itu Madinah Nabawiyah, ya. Sebagian ulama bilang kalimat Madinah Munawwarah ini ada bau-bau sufinya, ya. An-Nabi Al-Madinah An-Nabawiyah, ya. Kemudian Rasulullah SAW
di hadis ini memerintahkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk ittiba. Tapi tidak disebutkan di sini. Ittiba ini membuka pundak sebelah kanan. Dan Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berjalan cepat. Namanya romal. Kemudian antara rukunain, maksudnya antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, mereka diperbolehkan jalan. Ya. Wa ayyamshu ma baina rukunain. Dan hendaknya mereka berjalan seperti biasa lagi antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kenapa? Karena orang-orang musyrikin tidak lihat, jadi bisa berjalan seperti biasa. Dan tidaklah mencegah mereka untuk tetap berjalan dengan cepat, melainkan karena ibqa. Ibqa ini artinya syafaqah, kasih sayang Nabi SAW. Subhanallah ya, kita punya Nabi yang begitu sayang kepada umat. Nabi SAW kasihan pada para sahabat sehingga tidak suruh untuk jalan cepat semuanya mengelilingi Ka'bah, itu pun 3 kali putaran saja. Dan ketika melihat itu hikmahnya, orang-orang musyrikin itu mengatakan sesama mereka tidak kok, mereka kuat. Ini hikmahnya. Ya. Jadi jalan cepat itu menggoyangkan dua mangkibai, digoyang. Ya. Rasul ingin membuat orang-orang musyrikin jengkel. Ya, orang-orang musyrikin lihat orang-orang Islam itu kuat, orang Islam itu sehat, jengkel mereka. Dan ini ibadah juga. Ya. Baik. Hadis yang mulia ini mengandung beberapa pelajaran. Yang pertama, masyru'iyatur ramli fil ashwatis thalathatil awwali min at-tawaf alladhi ya'ti bihi al-qadim ila Makkah. Disyariatkannya romal. Romal ini jalan cepat. Di 3 putaran pertama dari tawaf untuk orang yang datang ke Mekah. Jadi romal ini adanya di tawaf kudum, namanya tawaf kudum. Tawaf kita datang ke Mekah. Romal jalan cepat. Dan di hadis ini disebutkan juga berjalan seperti biasa di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Jadi berjalan cepatnya dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Bismillah, Allahu Akbar, kemudian jalan cepat sambil digoyangkan pundak kanan dan pundak kiri. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad jalan seperti biasa, biduni romal kata ulama, tanpa jalan cepat. Dan Nabi SAW memerintahkan mereka untuk jalan biasa, rifqan bihim, karena Rasul sayang, Rasul kasihan kepada para sahabat. Kenapa mereka melakukan romal, jalan cepat? Li'annahum romalu izharan lil quwwati wasyaja'ah, untuk menampakkan kekuatan mereka dan keberanian mereka. Sekali lagi, untuk menampakkan kekuatan dan keberanian. Dan orang-orang musyrik tidak melihat para sahabat ketika berada antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Kenapa? Karena musyrikin berada di
posisi Hijr Ismail ya. Nah posisi situ nggak melihat kaum muslimin jalan biasa. Walidha qala al-musyrikun, oleh karena hal tersebut orang-orang musyrik yang melihat berkata, haula'i alladziina za'amtum anna al-umma qad wahannatuhum haula ajdadu min kadza wa kadza. Mereka yang kalian katakan orang-orang yang lemah dan dilemahkan oleh penyakit Yathrib ternyata kuat, lebih kuat dari ini, lebih kuat dari itu. Ini hikmahnya. Dan ini yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasala idhadatul musyrikin duna masyaqqah 'alal muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu maka orang-orang musyrik jadi marah ya, marah dan jengkel. Iqadah itu membuat orang musyrikin jengkel, marah. Ya. Karena ternyata kaum muslimin tidak seperti yang diisukan, tidak seperti yang dikatakan oleh mereka kalau orang muslim itu lemah. Ya, ini merupakan hikmah kenapa Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berjalan dengan cepat. Faedah yang kedua, ini penting yang kedua nih kawannya. Wa ma warada fi hadzal hadits min al-mashyi bainal ruknaini fa huwa mansukh. Berjalan antara dua rukun Yamani dan Hajar Aswad di hadis ini hukumnya mansukh. Dan ini sering ditanyakan. Sempat juga waktu sebulan yang lalu kalau nggak salah, anak ngisi manasik umroh, ya, ada yang bertanya, Ustaz, apakah berjalan cepat di tawaf qudum itu di semua putaran atau tidak? Jawabannya di semua putaran atau tidak? Di semua putaran. Putaran 1, 2, 3 saja. Ya di semua ya. Adapun hadis ini itu mansukh. Ya. Kenapa mansukh? Disebutkan di sini oleh ulama, karena hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana fi umratil qada sanata 7 qabla fathi Makkah wan nasikh lahu ma thabata anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ramada fi hajjatil wada' jami'an ashwat ats-tsalatsa hatta ma baina ruknain lianna hadha akhirul amrayn min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ramada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-hajri ila al-hajri thalathan wa masya arba'an. Ya. Ini sangat jelas sekali. Hadis Ibnu Abbas yang sedang kita bahas, ini namanya hadis Ibnu Abbas. Ya, kita ambil perawi dari sahabatnya yang meriwayatkan Rasul melakukan romal di 3 putaran pertama dari Hajar Aswad ke Rukun Yamani, di Rukun Yamani ke Hajar Aswad dengan jalan biasa. Ini Ibnu Abbas. Jadi disebut di sini hadis Ibnu Abbas. Ya. Hadis Ibnu Abbas ini terjadi di umrah namanya Umratul Qada. Dan Umratul Qada itu di tahun 7 Hijriah sebelum Fathu Makkah. Ya. Hadis yang memansukhnya itu hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam melakukan romal
di haji wada di tahun 10 Hijriah, di semuanya, di semua putaran. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ramala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal hajari ilal hajari." Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan ramal, berjalan cepat dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Ya, dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Salasan, maksudnya 3 putaran pertama. Wa masya arba'an. Kemudian berjalan seperti biasa di putaran keempat, kelima, keenam dan ketujuh. Jadi hadis Ibnu Abbas, hukum romalnya yang cuma sampai Hajar Aswad ke rukun Yamani mansuh, dihapus dengan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Oleh karena itu, ketika kita datang untuk tawaf qudum umrah, maka kita lakukan romal, berjalan cepat, ya, dibuka pundak kanannya 3 kali putaran pertama dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad lagi. Ini faedah yang kedua. Dan ini fikih yang penting, ikhwah, ya, karena sebagian kita bingung untuk memahami ini. Ada hadis Ibnu Umar, ada hadis Ibnu Abbas. Bahkan saya masih mendengar di antara ikhwah yang mengatakan kita romalnya itu dari Hajar Aswad sampai rukun Yamani. Rukun Yamani ke Hajar Aswad berjalan biasa. Karena hadis ini, dia tidak tahu kalau hadis ini hukumnya mansuh oleh hadis Ibnu Umar. Inilah pentingnya kita belajar. Ya. Faedah yang ketiga, al-hikmah min masyru'iyyati ramal. Hikmah disyariatkannya ramal. Hiya ma yustafadu min hadzal hadis. Jadi yang diambil dari hadis ini, iradatul musyrikin bi idharil quwwah. Yani dalam rangka membuat jengkel kaum musyrikin dengan cara menampakkan kekuatan, dengan cara menampakkan kekuatan. Wa baqiyat masyru'iyyatuhu wa in kana sababuha qad zada litadhkiri bidzalika sabab. Dan tetap disyariatkan untuk melakukan ramal walaupun sebabnya sudah tidak ada, untuk mengingat hal tersebut, ya, untuk mengingat hal tersebut. Jadi kalau misalkan antum bertanya, kan sebabnya sudah nggak ada, orang musyrik nggak ada, ya kan? Untuk apa kita ramal lagi? Ulama berkata tetap disyariatkan melakukan ramal li ajli madza litadhkir bidzalika as-sabab, untuk dalam rangka tadhkir, mengingatkan kita akan sebab kenapa Rasulullah SAW dulu melakukan ramal, kenapa Rasulullah SAW dulu memerintahkan sahabat melakukan ramal. Jadi ini alasannya, ya. Karena ada di antara kita yang mengatakan kalau orang musyrikin sudah tidak ada lagi dan tidak ada yang berkata demikian, ngapain kita buka pundak sebelah kanan, ngapain kita melakukan ramal lagi? Ya, jawabannya ini, ulama bilang baqiyat masyru'iyyatuhu, tetap disyariatkan walaupun sebabnya hilang. Walaupun tidak ada lagi orang musyrik yang mengatakan seperti itu di masa Rasul. Karena apa? Litadhkir bidzalika as-sabab.
dalam rangka tadzkir, mengingatkan tentang sebab kenapa lakukan rombel. Baik, gimana kalau kondisinya penuh, kita bawa jamaah banyak, apakah tetap rombel atau bagaimana? Dikembalikan. Pertama, rombel tadi tidak wajib. Kalau kondisinya penuh, ya kalau kita rombel bisa nabrak orang, ya jangan. Ya. Karena ketika kondisi penuh Mekah, ya, kita susah rombel. Jalan aja pelan, ya, jalan pelan. Apalagi kalau misalkan bawa jamaah, ada orang tua, ada anak kecil, ada wanita, ya, makanya butuh saling tolong menolong dalam ketakwaan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini juga perhatian buat kita semua yang umroh, apalagi yang baru ya. Yang baru kadang semangat ya lihat Ka'bah itu lupa kalau bersama rombongan. Ya, kemudian apalagi sehat, badannya sehat, kemudian jalannya cepat. Dia mepet ke Ka'bah, jalan cepat, muter, selesai tujuh, mana rombongannya? Hilang rombongannya. Habis itu sa'inya nggak bisa, ya, melanjutkannya bingung. Nah ini sabar, ya. Lihat pembimbingnya, lihat jamaah, jangan pisah dari jamaah. Ya. Nah ini penyakitnya nggak sabar. Kan kalau kita sabar harus taat amir kan, makanya betul ada amir itu begitu. Iya. Jadi apa kata amir, ikuti. Rombongan itu antum jangan pisah, lihat pembimbing atau lihat yang bawa gitu kan. Nah, lupa tuh. Habis itu kebingungan, kemana nih? Saat ini habis itu ngapain nih, ya kan? Ini harus diingat selalu dan harus sering ditekankan. Ya, harus sering ditekankan. Nanti kalau misalnya sudah selesai atau mau tawaf sendiri itu bebas dan enak. Ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk bisa berkunjung ke tanah suci lagi. Amin. Anda berdoa buat antum, buat kita semua di sini. Allah mudahkan, Allah kasih rezeki untuk bisa haji, bisa umrah, bisa ibadah di Masjidil Haram dan ibadah di Masjid Nabawi. Yang sholat di Masjid Al-Haram itu pahalanya sangat besar sekali, 100.000 kali lipat kata Rasulullah SAW. Kita nabung, boleh kan nabung? Saya tanya Ivan, boleh kan nabung? Islam melarang nabung atau boleh nabung? Apa dalilnya boleh nabung? Islam itu mengajarkan sedekah, betul kan? Boleh kan nabung? Ibu-ibu, boleh. Nabung boleh. Ya. Ya. Aneh kalau ada yang mengatakan Islam tidak mengajarkan nabung. Islam mengajarkan sedekah saja. Ini bahlul. Ya. Antum ingat kisah Khidir dengan Nabi Musa? Di antara peristiwa yang dihadapi itu, masuk ke sebuah kota, bakhil itu orang. Kemudian Khidir lihat ada dinding mau roboh, ya kan? Diperbaiki sana Khidir. Kata Nabi Musa, "Law ittakhadta 'alaihi ajra." Kau ambil tuh upah dari mereka. Kemudian hadza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan kita. Terus dikasih tahu bahwa dinding ini di bawahnya ada kanzun. Kanzun itu harta simpanan, tabungan bukan itu. Dari ayahnya buat
buat dua anak yatim itu dan Allah yang menjaga. Sebagian ulama bilang ini boleh nabung, tapi kita juga dianjurkan sedekah. Jangan lupa zakatnya. Ini yang benar. Jangan bilang Islam nggak ada ngajarin anak-anak nabung. Islam ngajarin anak-anak sedekah. Ini nanti salah paham. Ya. Baik. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk berangkat ke Mekah. Nabung boleh, nabung karena pahalanya besar. Satu sholat di Masjidil Haram itu 100.000 dibandingkan di masjid yang lain. Subhanallah. Antum sholat 2 rakaat pahalanya sangat banyak. Subhanallah. Faedah yang keempat, annahu yanbaghi iradatul musyrikin wal kufar bi kulli wasilah. Hendaknya kita melakukan ibadah, artinya membuat jengkel orang-orang musyrikin dan orang-orang kafir bikulli wasilah, dengan semua sarana wasilah. Apalagi di masa perang, perang. Di masa perang antum petang-petang berteng-teng gak apa-apa, busungkan dada ya, untuk menghadapi kaum musyrikin kafirin. Sifatnya orang Islam itu Allah sebutkan, para sahabat Muhammadun Rasulullah. Terus apa? Walladzina asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Lihat, asyidda' 'alal kufar, tapi sesama kaum muslimin saling ngasih sayang. Jangan dibalik. Sama orang Islam keras, orang kafir iya nunduk sampai ya. Sama orang kufar asyidda, ya, sama orang Islam ruhama bainahum. Itu. Dan ini merupakan bagian daripada ajaran Islam. Ighadha al-musyrikin wal kufar bi kulli wasilah. Apalagi dalam perang dan ketika bertemu orang kafir di peperangan, tampakkan kekuatan kita. Ya. Boleh kita memusungkan dada. Jangan sampai mereka melihat kita lemah. Jangan sampai mereka melihat kita lemah. Ya, kita harus kuat, tampakkan kekuatan supaya orang kafir itu jengkel. Nah, masuk isya. Ya. Baik, azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan pada azan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Faedah yang kelima, syiddatu adawatil musyrikin lil muslimin wa izharu syamatati bihim. Permusuhan orang-orang musyrik itu sangat keras terhadap kaum muslimin, atau kerasnya permusuhan orang musyrikin terhadap orang-orang Islam, dan mereka suka mencela orang-orang Islam, dan mereka itu suka mencela orang-orang Islam dan ditampakkan celaan mereka itu. Ini pelajaran. Orang-orang musyrikin itu memiliki permusuhan yang keras terhadap orang-orang Islam.
kitab. Allah Ta'ala berfirman di Al-Baqarah, "Walan tarda 'anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Nasrani tidak akan pernah ridha. Kalimatnya lan bertemu fi'il mudhari, lan tarda. Ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani kata Allah tidak akan pernah ridha kepada kalian hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau ikutilah mereka. Ya, maka ini sebuah pelajaran besar. Siapa yang lebih kita percaya, ikhwan? Allah atau manusia? Allah. Allah yang ngasih tahu ya, bahwa Yahudi Nasrani ini punya kebencian sangat di hati mereka dan tidak ridha kepada kalian. Sekarang buktinya, untuk bisa lihat gimana kaum muslimin di Gaza itu genosida itu. Gimana orang-orang kufar ya, tidak membela kaum muslimin. Gimana kemarin ada yang ditembak kena lehernya mati, ya, langsung nuduh siapa? Kaum muslimin. Dan mereka inginnya yang membunuh itu kaum muslimin. Itu keinginan mereka, sampai berdoa. Itu kalau benar yang punya orang Islam, perang besar. Dan mereka marah. Subhanallah, tapi yang bunuh siapa? Teroris sendiri, orang kafir sendiri. Nah, dari sini antum tahu betapa besarnya dan kerasnya permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. Begitu juga kaum musyrikin. Untuk lihat para penyembah berhala suka. Di mana orang Islam sedikit, orang Islam susah. Tapi orang Islam ini ketika banyak, orang kafir sedikit, toleransinya besar. Makanya aneh kalau ada orang yang mengatakan saya lebih baik bergaul sama orang kafir daripada orang Islam. Mereka baik, mereka membela saya. Ini tertipu ini. Ya, tertipu, hilang rohnya. Kita nggak boleh ya, membandingkan orang Islam sama orang kafir. Nggak ada bandingan. Betul ada di antara kaum muslimin yang akhlaknya jelek, betul ada. Tapi ingat, orang kafir lebih jelek. Antum atau kalian atau anda mungkin bergaul sama satu dua orang dari orang kafir, belum bergaul sama semuanya. Cuma bergaul sama satu orang, kemudian main yoga, kemudian mengatakan semua agama Buddha itu benar, baik semua orang Islam dan orang yang mendekati sunnah itu lebih buruk daripada orang Yahudi atau orang Buddha itu. Ya, nggak ada kira sama Islam. Ya, subhanallah. Jelas ayat Allah jelas. Allah bilang di Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kata Allah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Yang bilang seburuk-buruk makhluk siapa? Allah. Seburuk-buruk makhluk yang bilang. Maka nggak boleh kita saya lebih baik belanja sama orang kafir karena dia baik daripada belanja sama orang Islam. Akhir lebih baik belanja sama orang Islam beda 1.000-2.000 daripada antum belanja sama orang kafir. Kan boleh ya boleh.
Antum boleh silakan belajar sama orang kafir, transaksi jual beli, tapi antum jangan berkata dia lebih baik daripada orang Islam. Gak bisa. Ya, boleh antum transaksi jual beli, ada yang marah. Tapi ketika Anda mengatakan dia lebih baik daripada orang Islam, ada sesuatu di iman Anda, ada sesuatu pada akidah Anda. Ya, ini yang luar biasa sekali di masa sekarang ini. Orang bodoh berbicara, ya, proyektor. Faedah berikutnya, syafaqatul Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi haitsu amarahum bil masyi bil ruknain. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berjalan di antara dua rukun, dari rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Di rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Dan ini dijelaskan sama Ibnu Abbas, tidak ada yang menghalangi mereka untuk terus berjalan cepat ilal liqa, kecuali kasih sayang Nabi. Masya Allah, kita punya Nabi yang sangat kasih sayang. Allah bilang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat untuk alam semesta. Yang ketujuh, jawazu tasmiyatit tawaf bil baiti syauton. Bolehnya menamai tawaf dengan syaut. Syaut, ya, syaut itu sama sih sebenarnya, mengelilingi. Tawaf mengelilingi, syaut juga mengelilingi. Karena ada sebagian ulama, ya, yang memakruhkannya, seperti Mujahid memakruhkan. Imam Syafi'i juga mengatakan, saya memakruhkan seperti Imam Mujahid memakruhkannya. Karena di surat Al-Hajj ayat 29 Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat tawaf, itu alasannya wal yatawafu bil baitil atiq, hendaknya mereka melakukan tawaf bil baitil atiq. Tapi ini kurang tepat. Yang tepat boleh menggunakan kalimat syaut. Dan ini dipakai oleh sahabat, oleh Ibnu Abbas dipakai di hadis ini. Ibnu Abbas bilang Rasul merintahkan mereka untuk berjalan cepat di aswad yang 3 pertama, syaut yang 3 pertama. Ibnu Umar juga pakai syaut. Dan perlu diketahui pelarangan itu mesti dengan dalil, dan tidak ada dalil melarang atau memakruhkan mengganti dengan syaut. Dua-duanya sama dipakai. Tawaf boleh, syaut juga boleh. Faedah yang terakhir, jawazu hikayati qaulil ghair wa in kana khilaf al-masyru'. Bolehnya menghikayatkan perkataan orang lain walaupun menyelisihi yang disyariatkan. Yakni perkataan orang kafir, wahanadhum umayyasrib. Kan orang kafir bilang akan datang kepada kalian suatu kaum wahanadhum umayyasrib, kata orang kafir yang dilemahkan oleh umayyasrib. Ini perkataan orang kafir asalnya. Tapi perkataan ini disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada kita. Oleh karena itu, menghikayatkan perkataan atau suatu perkataan yang diambil dari orang kafir, cuma menghikayatkan saja, ini boleh, tidak terlarang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Dan ada pertanyaan? Ya.
Jatuhnya karena apa? Komplain. Yang nolonginnya batal. Karena dia bangun. Cukup dia angkat saja begini, nggak usah ngomong. Boleh sebenarnya dia cuma angkat atau mengingatkan dengan tangannya boleh dan tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah ngomong bangun, sholat bangun itu batal. Oh, lagi sujud. Cara menggantikan imamnya biasa aja, makmum ke depan, nggak masalah. Imamnya nyuruh atau gimana? Bisa bangun dulu, kan? Masuk, bisa menggantikan. Kan kondisinya memang seperti itu. Nggak mungkin menggesekin kepalanya saja. Nggak mungkin. Ya, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk salam setelah berakhirnya sholat tengok kanan, langsung tengok kiri atau jeda dulu di tengah? Yang benarnya gimana? Yang benarnya langsung tengok kiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Assalamualaikum warahmatullahi, seperti itu. Bukan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dari mana ceritanya? Ini langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisakah penghuni surga paling rendah meminta surga Firdaus? Kalau bisa, bisa. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW itu meminta sama Allah langsung, minta surga Firdaus. Ini maksudnya apa? Rasul mengajar kita untuk memiliki ulul himmah. Ulul himmah ini ketinggian, cita-cita yang tinggi. Makanya Rasul bilang, apabila kalian mintalah Firdaus, surga Firdaus yang paling tinggi, supaya umatnya itu punya cita-cita yang tinggi, yang kuat, yang rendah. Jadi minta surga Firdaus boleh. Pertanyaan kedua, Anda nggak jawab. Pertanyaan ketiga, apa saja faedah yang paling berkesan menurut Ustaz ketika daurah asatid bersama Syekh Abdul Malik, bukan Syekh Malik, Abdul Malik Ramadhani kemarin. Banyak faedah yang sangat berkesan. Di antara kita lagi makan antara sholat Isya dan Maghrib, anak tanya ke beliau, Syekh, apa sejarahnya antum nulis kitab Madaribun Nawar fi Siyasah? Itu kitab ditanya sama Syekh, kapan antum
ilmunya. Saya bilang lama sekali. Faedahnya, bukunya antum sudah nyampe di Indonesia sebelum antum nyampe ke Indonesia. Itu manfaat buku, kitab. Ya. Kitabnya udah nyampe ke Indonesia, ya, dan tahun-tahun baru saya datang. Subhanallah, banyak sekali faedahnya. Dari sisi manhaj beliau sangat kuat, ya, kuat manhajnya, kemudian akhlaknya, masya Allah, akhlaknya itu luar biasa. Saya punya akhlak yang tinggi, ya, dan jauh dari kesombongan, tawadhu. Ini yang membuat kita para penuntut ilmu semakin cinta sama beliau. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang banyak pada beliau dan dipanjangkan umurnya dalam taat. Dan beliau lagi nulis buku lagi tentang manhaj maqasid surat Shaff. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita minta daurah lagi kalau beliau datang lagi. Baik. Kita akhiri ikhwan yang Allah muliakan, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua dengan ilmu ini. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.